Nah, dunia juga mengenal agama-agama seperti Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha. Jadi masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran filsafatnya tidak banyak membicarakan hak perempuan. Pada puncak peradaban Yunani, perempuan itu diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera laki-laki. Dalam ajaran Nasrani ditemukan bahwa perempuan adalah senjata iblis untuk menyesatkan manusia. Pada abad ke-6 Masehi diselenggarakan suatu pertemuan untuk membahas apakah perempuan itu manusia atau bukan. Dari pembahasan itu disimpulkan bahwa perempuan adalah manusia yang diciptakan semata-mata untuk melayani laki-laki. Islam datang membawa pesan moral kemanusiaan yang tiada bandingnya dengan agama manapun. Islam tidak hanya mengajak manusia untuk melepaskan diri dari belenggu dan tirani kemanusiaan, tetapi lebih jauh lagi mengajak membebaskan diri dari belenggu ketuhanan yang politeis menuju kepada kebebasan dengan satu Tuhan yang esa. Oleh karena itu, Islam sebenarnya menjadi sarana yang tepat untuk mempersatukan misi dan visi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Sejarah telah menunjukkan bahwa kedudukan perempuan pada masa Nabi tidak hanya dianggap sebagai istri, pendamping, serta pelengkap laki-laki saja, tetapi dipandang sebagai manusia yang berkebutuhan yang setara dalam hak dan kewajiban dengan manusia lain di hadapan Allah. Adapun mengenai kepemimpinan wanita dalam urusan umum, ini masih terjadi kontroversi. Jumhur ulama melarang wanita menjadi pemimpin dalam urusan umum, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut. Haddatsana Utsman bin Haisami haddatsana Anil Hasan an Abi Bakrah qala laqad nafa'ani Allah bi kalimatin ayyamal jamali lamma balaghan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna farisa malakum nata kisra qalalan yuflihu qaumu walau amruhum ra'atah rawahul Bukhari. Jadi pada hadis tersebut yang artinya tidak sukses suatu kaum masyarakat yang menyerahkan urusan mereka kepada kaum wanita. Nah, pandangan para ulama memahami hadis tersebut secara tekstual, mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan wanita menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengannya itu dilarang. Mereka menyatakan bahwa wanita menurut petunjuk syarah hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga suaminya. Al-Haytabi menyatakan bahwa hadis ini mengisyaratkan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim. Ia tidak bisa menikahkan dirinya sebagaimana ia tidak bisa menikahkan perempuan lain. Nah, di samping itu ada beberapa dalil mereka yang melarang wanita menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, yaitu antara lain pertama Quran surat An-Nisa, kedua hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa perempuan itu kurang cerdas dibanding laki-laki, ketiga dalil tersebut saling berkaitan dalam memperkuat argumentasi ketidakbolehan perempuan dalam memegang kepemimpinan. Dengan alasan lain, baik ayat maupun hadis tersebut mengisyaratkan bahwa kepemimpinan itu hanya untuk laki-laki dan mengatakan keharusan perempuan mengakui kepemimpinan ini. Al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat tersebut cenderung melihat aktivitas laki-laki sebagai pencari nafkah, laki-laki yang menjadi penguasa, hakim, dan juga tentara. Pendapat Al-Qurtubi diikuti oleh mufasir lainnya, namun di kalangan mufasir kontemporer melihat ayat tersebut tidak harus dipahami seperti itu, apalagi ayat tersebut berkaitan dengan persoalan rumah tangga. Yusuf Al-Qaradawi mengemukakan pendapat bahwa mengapa perempuan dilarang menjadi pemimpin dalam urusan umum, yaitu pertama faktor fisik dan naluri. Wanita diciptakan untuk mengemban tugas keibuan, mengasuh dan mendidik. Itulah sebabnya wanita memiliki peran yang peka dan emosional. Dengan naluri kekhawatiran ini, wanita ini biasanya menonjolkan perasaan emosi daripada penalaran. Yang kedua, faktor kodrat. Kan wanita itu menyusui, melahirkan. Nah, ini membuat fisik dan psikis wanita ini tidak mampu mengemban tugasnya di luar rumah tangga. Ar-Razi mengatakan bahwa kelebihan laki-laki meliputi dua hal, yaitu yang pertama ilmu pengetahuan dan kemampuan fisiknya. Akal dan pengetahuan laki-laki melebihi akal dan pengetahuan perempuan, dan bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan keras laki-laki lebih sempurna. Menurut Al-Zamakhsyari menjelaskan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena akal, ketegasan, tekadnya yang kuat, secara umum memiliki kemampuan menulis Alkitabah dan kebenaran. Sedangkan Al-Tabata'i berpendapat bahwa kelebihan laki-laki dalam atas perempuan karena ia memiliki kemampuan berpikir, yang karena itu kemudian melahirkan keberanian, kekuatan, dan kemampuan mengatasi berbagai kesulitan, sementara perempuan lebih sensitif dan
emosional. Adapun ulama yang membolehkan wanita menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, mereka memahami hadis tersebut secara kontekstual. Untuk memahami hadis tersebut perlu dikaji terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat itu. Hadis disabdakan oleh Nabi pada waktu derajat kaum wanita dalam masyarakat berada di bawah derajat kaum laki-laki. Wanita sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih dalam masalah kenegaraan. Hanya laki-laki yang dianggap mampu mengurus kepentingan masyarakat dan negara. Keadaan seperti itu tidak harus terjadi di Persia saja, tetapi juga di Jazirah Arab dan lain-lain. Islam datang mengubah nasib kaum wanita. Mereka diberi berbagai hak, baik terhadap diri, keluarga, dan masyarakat maupun negara. Dalam kondisi kerajaan Persia dan masyarakat seperti itu, maka Nabi memiliki kearifan menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan masalah kenegaraan dan kemasyarakatan kepada wanita tidak akan sukses. Sebab bagaimana mungkin akan sukses kalau orang yang memimpin itu adalah makhluk yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kewibawaan, sedang wanita pada saat itu sama sekali tidak memiliki kewibawaan untuk menjadi pemimpin. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.